Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulandari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ini merupakan suatu unsur yang harus ada dalam proses komunikasi. Jadi, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka semua unsur-unsur ini harus ada. Yang pertama, di dalam komunikasi itu harus ada komunikator, ya. Kemudian harus ada komunikannya, ya. Harus ada unsur mengkode, kemudian harus ada pesan yang disampaikan, ada saluran yang digunakan untuk berkomunikasi, ada unsur untuk membuka kode atau decoding, kemudian ada komunikan, ada efek, ada umpan balik, dan nanti di situ kemungkinan kita akan melihat ada gangguan atau tidak. Nah, unsur komunikasi adalah unsur-unsur yang harus ada agar suatu proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan unsur komunikasi ini sebetulnya dari waktu ke waktu ini mengalami perkembangan. Ya, hal ini terkait pula dengan perkembangan peradaban manusia dalam cara manusia itu berkomunikasi. Tentu saja sangat terkait pula dengan penggunaan teknologi. Nah, kita akan membahas unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, unsur dalam komunikasi itu adalah komunikator. Nah, komunikator ini harus ada di dalam proses komunikasi. Siapa sih sebetulnya komunikator tersebut? Nah, komunikator adalah pihak, ya, ini yang bersifat perorangan atau kelompok atau lembaga yang berbicara untuk menyampaikan pesan di dalam suatu proses komunikasi. Jadi komunikator ini adalah pihak penyampai pesan. Siapa yang menyampaikan pesan itu adalah komunikator. Nah, di dalam komunikasi, istilah komunikator ini ada beberapa. Ya, ada yang menyampaikan komunikator itu adalah sumber atau source. Ada juga pengirim pesan, ya, atau sender. Ada juga penyandi atau encoder. Nah, yang kedua, unsur komunikasi ini adalah proses mengkode. Ya, bagaimana proses mengkode ini dilakukan? Jadi, proses mengkode ini adalah sebuah proses bagaimana suatu pesan itu menjadi siap untuk dikirim atau siap untuk disampaikan atau siap untuk dibicarakan. Nah, proses mengkode ini dilakukan oleh encoder atau bisa juga disebut dengan sender atau source atau komunikator. Yang ketiga adalah pesan. Jadi di dalam komunikasi unsur yang penting juga pesan. Jadi pesan yang disampaikan. Pesan itu apa? Pesan adalah sesuatu yang akan disampaikan oleh komunikator. Nah, sesuatu ini dapat berupa informasi, teknologi, pengetahuan, sikap, opini, hiburan, keterampilan, atau apapun itu yang disampaikan oleh komunikator. Jadi pesan ini sangat luas sekali. Bisa juga berupa ide, opini, dan lain sebagainya. Nah, unsur yang selanjutnya adalah saluran atau channel. Jadi, unsur di dalam komunikasi, dalam melakukan komunikasi ini perlu ada saluran atau channel. Jadi, saluran komunikasi ini adalah melalui apa? Melalui apa suatu pesan itu dapat diterima oleh komunikan. Nah, saluran komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua. Jadi saluran yang bermedia atau saluran yang tanpa media. Misalnya kita berkomunikasi secara langsung, secara face to face. Nah, itu berarti saluran komunikasi tanpa menggunakan media. Nah, kalau menggunakan media contohnya seperti apa? Misalnya menelpon, ya, menelpon menggunakan HP itu salah satu contoh saluran komunikasi dengan menggunakan media. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya adalah proses membuka kode. Jadi proses membuka kode ini adalah suatu proses untuk menerjemahkan suatu pesan yang dilakukan oleh penerima pesan atau komunikan. Nah, dalam menyampaikan suatu pesan itu nanti akan digunakan lambang-lambang, baik itu lambang bahasa ataupun lambang non-verbal. Dan lambang-lambang tersebut akan diberi arti atau dimaknai oleh penerima pesan. Nah, unsur yang selanjutnya adalah komunikan.
Nah, komunikan ini siapa? Komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan. Jadi dalam suatu proses komunikasi, komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, di sini juga ada beberapa istilah ya yang sama dengan komunikan. Misalnya apa? Penerima pesan atau receiver, penangkap pesan atau decoder, pendengar atau audiens, pemirsa, pembaca. Nah, itu adalah istilah-istilah untuk komunikan. Jadi siapapun itu yang menerima pesan itu disebut dengan komunikan. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya adalah efek. Efek ini apa? Efek ini adalah pengaruh komunikasi pada komunikan atau pengaruh yang terjadi pada diri komunikan sebagai konsekuensi dia menerima sebuah pesan. Jadi efeknya bagaimana yang diterima oleh komunikan. Nah, efek yang terjadi pada komunikan ini nanti akan bervariasi. Seberapa besar sih pengaruh pesan kepada komunikan tersebut. Jadi suatu proses komunikasi ini dapat terjadi itu tanpa pesan, tanpa efek yang disebut dengan zero efek sampai dengan nanti full efek. Jadi pengaruhnya bagaimana pesan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya, ini mahasiswa menerima pesan ya untuk nanti bimbingan dengan dosen pada jam 1 misalnya. Nah, kalau pesan itu nanti zero efek, berarti mahasiswa tadi tidak akan datang jam 1 untuk bimbingan dengan dosen. Tetapi kalau pesan itu adalah full efek, maka mahasiswa tersebut akan datang jam 1 untuk bimbingan. Nah, ini contoh efek begitu ya. Nah, selanjutnya unsur dalam komunikasi adalah umpan balik. Jadi umpan balik ini adalah reaksi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah dia menerima pesan. Jadi ada tidak umpan balik yang diberikan? Jadi umpan balik ini dapat dipandang sebagai informasi tentang keberhasilan penerima dalam menangkap pesan. Contohnya seperti apa? Misalnya, ya silahkan mahasiswa membaca buku misalnya. Nah, dosen menyampaikan pesan. Dosen itu sebagai komunikator menyampaikan pesan kepada mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa menangkap pesan? Kemudian bagaimana mahasiswa memberikan umpan balik? Umpan baliknya apa? Nah, mahasiswa tersebut akan membaca buku. Begitu ya, itu contoh umpan balik. Atau misalnya, dosen menyampaikan sesuatu. Misalnya mahasiswa diminta menjawab. Kemudian mahasiswa ini diam saja. Berarti mahasiswa ini tidak memberikan umpan balik. Tetapi kalau mahasiswa itu menjawab apa yang ditanyakan dosen, berarti mahasiswa itu memberikan umpan balik. Contohnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi terkadang juga ada gangguan komunikasi. Ya, ini juga salah satu unsur di dalam komunikasi. Gangguan atau hambatan komunikasi ini adalah berbagai hal yang menyebabkan suatu proses komunikasi itu tidak berjalan secara efektif. Nah, gangguan komunikasi ini dapat terjadi di mana saja selama proses komunikasi tersebut berlangsung. Nah, baik, demikian unsur-unsur tentang komunikasi. Jadi, bagaimana agar suatu komunikasi itu dapat berjalan dengan baik, maka harus terdapat unsur-unsur yang lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.